Andaikan ada di antara kita yang ikhlas satu orang, maka dinilai ikhlas semua kita. Andaikan ada di antara kita yang mengaminkan satu di antara 40 orang, Allah ijabah doanya yang satu itu dinilai sama diijabah semua ibadah kita. Hebat tak Bapak Ibu? Hebat tak bersolat berjamaah? Nah, saya ini sudah berapa dosa saya tidak pernah solat berjamaah? Oh, ini kan sunat. Sunat ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Kalau gitu apa maknanya pemahaman kita yang keliru selama ini tentang pemahaman sunat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari tahu terhadap dosa-dosamu untuk diminta ampunkan kepada Allah, dan bersegera jugalah kamu menggapai surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka mengeluarkan bahagian rezekinya kepada Allah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, dan ia mampu menahan emosionalnya serta senantiasa saling memberi kemaafan. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ali Imran ayat 132. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji atas segala pemberian Allah kepada kita. Selawat dan salam buat junjungan kita
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam waktu yang terbatas ini, saya mengajak kepada kita jamaah untuk senantiasa menjaga, memelihara kesehatan kita dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap dalam keadaan bersih. Setelah itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, kita tingkatkan nilai-nilai ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat yang baru saja kita baca dan baru kita terjemahkan, ingin menjelaskan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum. Kata sari'u pakai alif itu di sebelah kirinya, sari'u panjang. Itu menurut kaidah bahasa, itu maknanya adalah mencari. Segeralah kamu mencari. Segeralah kamu mendapatkan. Segeralah kamu memperoleh maghfirah, ampunan dari Tuhan. Kalau kita terjemahkan lebih jelas lagi, bersegeralah kamu mencari-cari kesalahan kamu yang akan diminta ampunkan kepada Tuhan. Itu maknanya. Dan bersegera jugalah kamu mencari tahu untuk mendapatkan surga. Oh, tidak langsung masuk surga, tidak langsung juga kita diampuni atas segala dosa dan kesalahan kita, tidak. Kita cari tahu dulu, dosa apa? Surga apa? Itu kata dari sari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Baru wawnya wajana. Ada dua di situ. Pertama, bersegera kita mencari tahu terhadap dosa kita untuk diampuni. Yang kedua, kita mencari tahu bagaimana kita bisa masuk surga. Kalau saya analogkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu jamaah semua, tak mungkinlah saya tahu terhadap tempat saya, ampunan yang saya harapkan, kalau yang saya tidak tahu atas kekeliruan dan kesalahan saya. Itu makna syariat di sini. Oh, kalau gitu bagaimana memahaminya? Kita rinci. Terutama dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dosa kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, dosa kita kepada kitab Al-Quran. Yang keempat, dosa kita yang terkait dengan keyakinan adanya hari akhirat. Yang kelima, dosa kita terkait dengan yakin percaya tidaknya kita akan adanya qada dan qadar Tuhan.
Nah gitu bapak-bapak, itu mengerincinya. Nah, kita rinci lebih lanjut lagi. Terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, thalabil ilmi, menuntut ilmu. Tak ada itu Salmadanis tahu itu. Apa dosa ibu tadi dalam kondisi bersuci? Apa dosa ibu tadi dalam kondisi berwuduk? Sudah benarkah bersucinya atau sudah benarkah berwuduknya? Kita tingkat. Ketika kita memasuki solat, sudah benarkah solat kita sesuai dengan hukum syarak? Mulai dari yang disebut dengan rukun, mulai dari yang disebut dengan syarat, mulai dari hal yang disebut dengan yang disunatkan, mulai dari hal yang terkait dengan yang dimakruhkan, terkait dengan persoalan yang merusak solat, atau kita melakukan solat tapi pahalanya tidak dapat. Oh, kalau gitu, jangan ya Allah, ampunilah dosa saya Tuhan, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa yang mana? Dosa-dosa bapak yang mana? Yang terkait dengan bersuci tadi, pernah tidak kita minta kepada Allah? Dosa kita dalam keadaan beruduk, pernah tidak kita dalam beruduk itu tidak pernah salah? Karena tidak benarnya beruduk, tidak benarnya suci, mempengaruhi tidak benarnya salat. Oh, kalau begitu wasari'u, kita cari tahu, segeralah kamu mencari tahu kekurangan kamu, kelemahan kamu, kebodohan kamu. Begitu bapak-bapak memahaminya. Kalau tidak begitu, dosa yang mana? Ya Allah, ampunilah dosa saya yang terkait dengan cara beruduk saya, dengan cara bersuci saya ya Allah. Kemudian ampunilah dosa saya ya Allah dalam hal yang menyangkut dengan ilmu solat saya ya Allah. Apakah solat yang saya lakukan ini sudah benar ya Allah? Apakah ini sudah sesuai dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan melalui kitab-kitab yang telah Engkau berikan kepada ulama-ulama yang kami tidak mempelajarinya? Ampuni dosaku dari itu ya Allah. Jika aku terledor dalam melakukan solatku. Itu terkait dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau saya setback ke belakang, apa sudah benar kita ini bertuhan kepada Allah itu? Apakah sudah betul cara kita berallah kepada Allah itu? Dengan cara mempelajari siapa Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana asma Allah, bagaimana yang jaiz pada Allah, bagaimana firman Allah. Ya Allah, kalau begitu ambo tidak benar ambo beragama kepada Islam ini, karena tak duduk aku bertuhan kepada Allah itu. Karena belum semua ibadahku hanya untuk Dia ya Allah. Hanya solat, zakat, puasa, haji, itu aja. Pergi ke masjid kadang lupa saya. Kadang-kadang pergi ke pasar saya lupa itu dengan Allah. Ketika saya berada di tempat acara walimatul urus, saya tidak dengan Allah lagi. Ketika saya sudah bertransaksi, berdagang, berjualan segala macam, saya tak pernah ingat itu kepada Allah. Apakah benar tipuan saya, kicuhan saya, apa yang saya lakukan ini benar atau tidak, ini halal atau haram, ini subhat ini atau sah ini atau tidak sah ini ya Allah. Ampuni dosa aku dari itu ya Allah. Ali betul itu apa Pak je ibu lain? Lain dah.
Kadang-kadang lagi, kadang-kadang. Nah, bagaimana kalau tidak semua perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku kita itu bersama Allah? Apa namanya? Apa namanya lagi? Pernah saya khutbahkan, masih adakah Allah di hatimu? Dari situ kita Bapak, baru wasari'u ila maghfirah. Dosa kita kepada Allah apa? Belum lagi dosa kita kepada Rasulullah. Padahal kita tahu itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat kepada engkau ya Muhammad. Betul? Alaika atau alaihi? Alaika, alaihi. Assalamu alaihi atau assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu alaihi ya ayuhan nabi. Yang mana yang benar Pak? Assalamu alaika. Itu dalam kaidah bahasa namanya kita mukhatab. Mukhatabah, berhadapan. Benarkah ketika kita membaca itu pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita bersama Rasulullah, padahal kita berbicara dengan Rasulullah. Assalamu alaika. Selamat kepada engkau. Engkau siapa maksudnya? Engkau siapa? Muhammad di depan kita dia. Tapi pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita bukan bersama dia. Coba. Sudah benar atau tidak? Nah itu wasari'u ila maghfirah. Kita minta cari tahu dosa kita kepada Nabi. Belum lagi dosa kita kepada Al-Quran. Bagaimana makhraj bacaan Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau didengar oleh orang lain itu bacaan ibu sudah benar itu, terutama sekali yang mendengarnya orang-orang bodoh. Hebat ya nak mau mengaji lain luar biasa. Wad duha wal laili idza saja. Kalau orang bodoh menangan deh anak, alhamdulillah lah sukses sama maja anak mau mengaji lama didengar. Apa benar sudah benar atau tidak? Betapa banyaknya orang yang baca Al-Quran yang sampai hari ini belum beres-beresnya bacaannya. Oh, kalau itu berapa pula dosa saya kepada Al-Quran. Yang Allah menyuruh membacanya, yang Allah menyuruh mengajarkannya, yang Allah menyuruh kita wa yu'allimahumul kitab. Kita harus belajar tentang Al-Quran itu. Allah nyuruhnya, Nabi nyuruhnya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan. Belajar tidak, mengajar juga tidak. Kalau sudah Allah yang menyebut, Nabi yang menyebut, siapakah orang yang paling baik? Orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran. Iya dia pelajari Al-Quran kok. Nah, ibu-ibu jemaah semua. Itu makanya kita disuruh sholat berjamaah. Andaikan imam kita tadi baik bacaannya, baik makhrajnya, baik tajwidnya, kita yang sanayan kami kok bacaan dinilai sama dengan imam yang bagus tadi. Kan enggak. Tapi berimam-imam kok berjamaah kok kurang lo doanya. Kok dek kebetulan bulan suci Ramadan ya alhamdulillah lah datanglah. Besok tidak ada lagi. Andaikan ada di antara kita yang ikhlas satu orang, maka dinilai ikhlas semua kita. Andaikan ada di antara kita yang mengaminkan satu di antara 40 orang, Allah ijabah doanya yang satu itu dinilai sama diijabah semua ibadah kita. Hebat tidak Bapak Ibu? Hebat tak? Bersolat berjamaah. Nah saya ini sudah berapa dosa saya tidak pernah sholat berjamaah.
Oh ini kan sunat. Sunat ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan berpahala. Kalau gitu apa maknanya pemahaman kita yang keliru selama ini tentang pemahaman sunat? Saya tanya kepada Bapak Ibu, makanan pokok kita apa? Beras, nasi ya. Nasi saya makan banyak. Hah? Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, itu saya tarui. Bagi kira. Tak perlu lado, tak perlu bawang, tak perlu garam, tak perlu ikan, tak perlu lawak, tak perlu bayam, tak perlu ayam, tak perlu kabau bagai. Bagi kira, bisa. Lain lemak makan. Mana yang besar, yang pokok tadi pada yang sunat biayanya? Jadi jangan kita pandang enteng hal-hal yang menyangkut dengan sunat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah, berapa pula dosa kita meninggalkan yang sunat-sunat itu? Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, puasa ini wajib atau fardu? Wajib. Bapak-bapak, fardu atau wajib? Alhamdulillah. Mari kita baca bersama doanya. Bapak, kita kan puasa besok pagi? Ibu-ibu kan puasa besok pagi? Benar atau tidak pernyataan ibu dengan bapak? Saya uji. Nawaitu, baca bersama. Sauma ghodin an adai fardu sahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Fardu atau wajib? Masih wajib je lah. Ini bukti. Puasa itu fardu, bukan wajib. Apa beda fardu dengan wajib? Meninggalkan yang fardu membawa kita kepada kafir, munafik, fasik, mungkar, zalim. Semuanya di neraka. Tapi meninggalkan yang wajib belum jaminan membuat kita kafir. Contoh. Lupa pak-pak ibu berniat dalam solat, lupa pak-pak berniat dalam melaksanakan ibadah puasa. Sah puasa atau tidak? Sah puasa atau tidak? Tidak sah. Masih ada kesempatan untuk mengqadha, masih ada kesempatan untuk bayar fidyah. Tapi kalau tidak solat? Kalau tidak solat? Kafir. Kalau lupa baca Al-Fatihah, lupa ruku', lupa sujud, lupa kita duduk antara dua sujud, lalu teringat sedang solat, sah solat atau tidak? Tidak sah. Paling-paling diulang lagi. Meninggalkan yang wajib tidak sampai membawa kita kepada kafir. Pakai masker wajib atau fardu? Fardu atau wajib? Kalau tidak pakai masker rusak orang lain oleh kita. Kalau tidak kita yang merusak, orang lain merusak kita. Sama ada meninggalkan Al-Fatihah rusak solat kita. Kan tidak duduk kaji itu lah. Kan tidak duduk pemahaman keagamaan kita. Solat wajib atau fardu? Lah mulai ragu. Tadi kalau tidak tahu tadi wajib juga mah. Solat itu fardu. Bila ditinggalkan membawa kita kepada kekafiran. Membaca Al-Fatihah, niat, duduk tegak berdiri lurus, takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat, syahadatain, salawat, salam, dan tertib. Itu wajib. Kalau itu yang tinggal, kalau itu yang tak takarajuan, batal solat. Lalu sampai kapi ya Allah. Tapi kalau tak solat, itu buktinya. Itu bedanya fardu dengan wajib. Jamaah harus duduk ini. Dosa saya seperti itu bagaimana itu? Dosa saya yang bodoh itu, apakah dibiarkan bodoh saja kita oleh Allah selama ini umur kita masih bodoh juga kita? Allah tidak mau. Maka kita menuntut ilmu itu fardu ain.
Fardu ain likullil muslimin wal muslimat, kepada setiap individu muslim dan setiap individu muslimat, hal yang terkait dengan ibadah hariannya itu wajib dia pelajari. Kan enggak dah. Bara rukun kauli dalam membaca surat Al-Fatihah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berapa hukum kauli membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, saya tidak panjang karena waktu juga yang membatasi kita. Wasari'u ila ma'firatin. Bersegeralah kamu mencari kesalahan kamu terhadap dosa yang akan diampuni dari Tuhan. Min di situ, Pak. Min rabbikum. Apa menunjukkan itu? Kita karena dari awal minal awal ilal akhir atau anil akhir, dari awal. Dari umur 15 mengambo, dari umur 18 mengambo, umur 25 mengambo, umur 27 mengambo, la umur 45 umur kini mengajar lai, la umur 5 angko kalau 50 ambo. So itu je kepandaian ambo dulu, ndak baru-baru bah ambo dah bentuk itu je dari dulu sampai kini bentuk itu saja baru. Anda bisa diampuni itu Ibu. Tu namalah ala ruyuang itu. La ruyuang la jaleh wak bodoh belajar ndak lo namua. Wa leh wa ndak tahu ndak lo mau tahu. Nah, mau ada apa-apa. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bantu itu jo wajanatin arduha samawati wal ard. Segera kita mencari tahu bagaimana kita meraih surga. Contohnya untuk meraih surga. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Bahawa bisa bersedekah dalam keadaan susah. Kalau dalam keadaan lapang itulah yo tu mah. Tapi nanti jadi dia lah dalam keadaan lapang ndak yo sedekah wak, apalagi dalam keadaan susah. Lah dalam keadaan lapang ndak yo mengaluan piti ko dah. Dicarinya piti nang ketek, akhir-akhirnya ndak yo namu bersedekah ba impak berbakah namu tu dah. Dah bisa. Wal kaziminal ghaiza, bawa menekan emosi awak setiap hari dengan kesabaran. Awak tak sabar menghadapi diri, tak sabar menghadapi dengan Allah, tak sabar dengan tetangga, tak sabar dengan suami, tak sabar dengan isteri, tak sabar jo anak, tak sabar menghadapi hidup. Keluh kesah tiap hari, ada piti keluh kesah, tak ada piti susah tarwih. Sedangkan ada piti susah je, apalagi tak ada piti. Bilalah kenyamanan ko bapak peroleh, coba. Kapan? Nah ni duit ko cekok saja Pak. Fluktuasi kecek orang kini, turun naik, susah payah, senang susah. Menangis jo bayi buati, menangis jo sedih jo gembira. Itu biasa saja tu ya. Tak ada masalah. Hari ini kau tu menangis, mungkin besok kau tertawa kita malam. Hari ini kita bersedih-sedih, nanti kita senyum-senyum. Biasa. Dan itu akan berlalu terus. Kau indak susah saja taruh. Bapak ni payah kini. Banyak kini entahlah panjang dan. Babi ni lah lagi bolo ulahnya. Udah liba ada entahlah payah menyabui kau ne. La ilaha illallah. Baka panjangan itu. Baca Al-Quran bah. Itulah hati kau boleh tahu. Kau tak ada pernah cari-cari. Kau dia letakkan ke surau, kau dia bulan puasa, kau takkan aja pergi mengaji, kau letakkan aja berimam jawab sabodoh-bodoh awak pergi jawab imam. Tapi tak ingin menambah dah. Bapak, ibu, tentu awak ingin lo masuk surga naranca. Tapi mana yang mantu tu saja awak tanpa usaha tentu tak mungkin bisa masuk surga dah apa-apa. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kita semua. Mari kita cari tahu kesalahan dan dosa kita. Mari kita cari tahu surga mana yang harus kita dapatkan. Itulah maknanya bulan Ramadan ini, melatih diri
meminta ampun kepada dan untuk menggapai surga Allah. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.